Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Agustin, NPM 21010300024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah Pancasila untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Randes Rahardian Aziz MPD dengan judul Pancasila sebagai Ideologi Negara, Penerapan dan Masalah Kepancasilaan yang ada di Desa Pukem Mataram Marga. Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Desa Pukem Mataram Marga. Yang pertama adalah legenda desa. Desa Pukem Mataram Marga asal mula berasal dari Desa Mataram Udik atau yang dikenal dengan Mataram Tua. Pada abad ke-19 atau tepatnya tahun 1927 atau 1928, warga Desa Mataram Marga diberi nama Mataram Bandar, tapi pada tahun 1930 berubah nama menjadi Pukem Mataram Marga. Yang kedua ada sejarah kecamatan. Kecamatan Sukadana diresmikan sebagai pusat pemerintahan Lampung Timur pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan UU nomor 12 tahun 1999. Sukadana adalah kota tua yang merupakan order afdeling pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada lampaunya, Order Afdeling atau distrik Sukadana terbagi atas marga-marga yakni Marga Sukadana, Marga Subing, Marga Tiga, Marga Nuban, Marga Unyai. Kultur masyarakat Sukadana yang tertutup dan terlampau fantasis adalah kelaukan penyebab Sukadana sempat lambat mengalami kemajuan baik secara ekonomi dan politik. Secara ekonomi, Sukadana masih jauh tertinggal dari wilayah yang secara sejarah jauh lebih muda darinya seperti Wajipara, Bandar Sri Bawono, dan kota metro. Letak geografis desa. Letak geografis desa Pukem Mataram Marga secara geografis Kecamatan Sukadana berbatasan dengan Kecamatan Purbolinggo dan Taman Nasional Waikambas di sebelah utara, Kecamatan Bumi Agung, Kecamatan Sekampung, Kecamatan Marga Tiga, dan Kecamatan Sekampung Udik di sebelah selatan. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Labuhan Ratu dan Kecamatan Wajipara serta di sebelah barat berbatasan dengan Batanghari Nuban. Sedangkan letak geografis Desa Pukem Mataram Marga berbatasan dengan Desa Donomulyo di sebelah timur, Kecamatan Sekampung di sebelah barat, Desa Sambikarto di sebelah selatan, dan Desa Pematang Agung di sebelah utara. Memiliki luas lahan 1.500 hektar dan mempunyai jumlah penduduk 850 jiwa. Suhu di desa ini sekitar 18-30 derajat Celcius dengan curah hujan 2.500 sampai 3.500 mm. Kelembapan udara 70 sampai 80% dan luas pertanian sawah 800 hektar dan ladang 50 hektar. Kemudian ada sarana pendidikan. Sarana pendidikan di desa kami hanya sampai ke jenjang taman kanak-kanak dan sekolah dasar saja. Inilah yang menyebabkan masyarakat dulu berpendidikan hanya sampai dengan jenjang sekolah dasar saja. Akan tetapi, sarana pendidikan yang ada di kecamatan kami sekarang tersedia hingga ke jenjang sekolah menengah kejuruan. Kemudian ada fasilitas desa. Di Desa Pukem Mataram Marga terdapat fasilitas dengan sarana pendidikan mempunyai 1 TK, 1 SD, 1 pondok pesantren, kemudian sarana olahraga dengan fasilitas 1 lapangan sepak bola dan 1 lapangan voli. Fasilitas kesehatan di desa kami hanya mempunyai posyandu saja dan tidak ada puskesmas. Sarana ibadah di desa kami memiliki 3 masjid dan 5 musola. Di desa kami mayoritas beragama Islam, jadi tidak ada gereja, organisasi desa, dan mata baca harian. Yang pertama, organisasi desa hanya ada PKK, kelompok tani, dan Risma. Kemudian ada mata pencaharian. Dikarenakan Desa Pukem Mataram Marga merupakan daerah tropis, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Penerapan Pancasila di Desa Pukem Mataram Marga. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Kegiatan yang ada di Desa Pukem yang menerapkan Pancasila pertama yaitu ada kegiatan yasinan bapak-bapak yang dilakukan setiap malam Jumat. Dilakukan secara bergilir di rumah masing-masing. Yang kedua ada yasinan ibu-ibu yang dilakukan setiap hari Jumat
siang yang dilakukan secara bergilir di rumah masing-masing. Adanya jamaah manakib ibu-ibu dan bapak-bapak yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di masjid. Adanya jamaah toreko, adanya khataman Quran yang dilakukan di masjid setiap 1 bulan sekali, adanya kegiatan rutin mengaji untuk anak-anak yang dilaksanakan setiap sore, dan adanya kegiatan berjanjian setiap malam minggunya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Penerapan sila kedua di Desa Pukem Mataram Marga masih sangat terjaga lantaran setiap masyarakatnya tidak membedakan orang-orang sekitar. Seperti contohnya, kerja bakti ataupun apabila ada cekcok antar warga. Masalah itu akan diselesaikan secara kekeluargaan tanpa main hakim sendiri. Masyarakatnya pun memiliki rasa kasih dan peduli terhadap orang sekitar dan menghargai pendapat dari setiap orang. Dan juga tidak mengganggu hak orang lain dengan sikap tidak adil. Kemudian ada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di Desa Pukem Mataram Marga juga mulai menerapkan sila ketiga ini dalam kehidupan bermasyarakat, seperti masyarakatnya ikut berpartisipasi apabila sedang ada acara di desa. Misalnya pada saat ada pengajian akbar. Pada saat salah satu masyarakat desa ada yang mengajarkan hajatan, syukuran, bekerja sama atau gotong royong membersihkan lingkungan rumah dan sekitarnya, dan biasanya masyarakat bergotong royong pada saat ada tetangga yang akan melakukan pembangunan atau perbaikan rumah. Kemudian, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila keempat. Contohnya, penerapan sila keempat di Desa Pukem Mataram Marga yaitu pada saat sedang mengadakan musyawarah, masyarakat akan melakukan musyawarah di lingkungan sekitar, dan ketika ada yang berpendapat, maka masyarakat desa selalu menghormati dan menjunjung tinggi dari setiap keputusan yang telah dibuat, sehingga hasil musyawarah tersebut bisa dicapai. Yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Contoh penerapannya adalah masyarakat masih menjunjung tinggi kegiatan gotong royong seperti membersihkan desa, membangun atau membenarkan masjid, dan apabila salah satu warga desa ada yang sedang mendirikan rumah, maka warga sekitar akan berbondong-bondong ikut serta membantu untuk mendirikan rumah. Kemudian warga juga mengembangkan perbuatan luhur supaya mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan gotong royong. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai Pancasila yang belum diterapkan di Desa Pukem Mataram Marga. Dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, saya beri contoh, pada hari-hari biasa, staf masjid yang ada di desa kami belum pernah ramai seperti ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Staf masjid tidak pernah penuh lantaran masyarakat di Desa Pukem Mataram Marga lebih memilih menunaikan ibadahnya di rumah masing-masing. Dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya di Desa Pukem Mataram Marga ini adalah ketika desa sedang membagikan bantuan sembako yang seharusnya untuk fakir miskin atau keluarga yang belum mampu, ini justru dibagikan ke keluarga yang menengah. Bahkan terkadang ke keluarga yang menengah atas yang mendapatkan sembako tersebut. Padahal pemerintah menyediakan pasok pangan berupa bantuan sembako itu untuk keluarga yang kurang mampu. Dari sila ketiga, Persatuan Indonesia, dengan sila ini diharapkan jika masyarakat Desa Pukem Mataram Marga bisa bersatu walau berbeda-beda, tetapi masih saja ada permasalahan dari sila ketiga ini, seperti contohnya ketika ada seseorang warga desa yang menjadi provokator yang bisa memicu keributan atau konflik. Hal ini yang membuat kericuhan bahkan sampai perpecahan kemasyarakatan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya ambil contoh nilai sila keempat yang belum diterapkan di Desa Pukem Mataram Marga adalah ketika saat adanya lomba desa. Kepala desa kami memerintahkan masyarakat untuk menghias desa dengan semeriah mungkin. Tetapi ada saja masyarakat yang enggan berpartisipasi dan acuh terhadap kegiatan tersebut. Inilah yang menjadi akar permasalahan dari sila keempat.
Yang kelima, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki makna jika semua masyarakat Indonesia harus bisa hidup dengan adil. Namun nyatanya sampai saat ini masih sekali hal yang dilanggar. Perlakuan yang tidak adil kepada masyarakat mungkin karena perbedaan yang ada, contohnya ketika ada pembagian bansos. Di Desa Bukemataran Marga, pembagian bansos masih tidak merata, di mana masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bansos tersebut, justru malah masyarakat kelas menengah atas yang mendapatkan bansos tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.